Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Syahidah dengan NIM 112211248. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Untuk materi yang akan disampaikan dalam presentasi ini yaitu tentang konsep, tujuan, ruang lingkup, perbedaan, dan juga kesimpulan. Konsep manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya baik di sekitar publik maupun swasta. Manajemen keuangan sektor publik yaitu merupakan proses pengelolaan uang yang dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan publik. Dan manajemen keuangan sektor swasta berfokus pada pengelolaan dana perusahaan untuk mencapai tujuan profitabilitas dan pertumbuhan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Tujuan manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu penggunaan yang efektif dan efisien. Untuk memastikan bahwa pendapatan publik digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencapai tujuan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif. Yang ketiga ada keseimbangan ekonomi untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian negara untuk mencegah inflasi dan defisit fiskal yang tidak terkendali. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Yang kelima ada pengendalian korupsi, manajemen sistem pengawasan. Menerapkan sistem pengawasan yang kuat untuk meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi dan pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor swasta ini berfokus pada pencapaian laba dan pertumbuhan perusahaan. Beberapa tujuan manajemen keuangan sektor swasta ini meliputi yang pertama ada profitabilitas, yaitu memaksimalkan laba perusahaan melalui pengelolaan biaya dan pendapatan yang efisien. Yang kedua ada likuiditas, yang memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga dapat beroperasi tanpa gangguan. Yang ketiga ada pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko pasar, kredit, dan operasional. Yang keempat ada perencanaan keuangan, menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang terakhir ada investasi yang optimal, mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek yang memberikan pengembalian terbaik bagi pemegang saham. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi berfokus pada alokasi dana untuk berbagai jenis investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Dalam pengembalian keputusan ini, manajemen keuangan harus mempertimbangkan yang pertama adalah biaya modal untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk mendapatkan modal. Yang kedua adalah tingkat risiko
untuk menilai yang terkait dengan investasi, dan yang ketiga adalah estimasi keuntungan untuk memperkirakan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini melibatkan pengelolaan dan peningkatan keuangan dari berbagai sumber modal, mencakup sumber dana dan juga struktur modal. Untuk sumber dana ini untuk menentukan dana yang akan digunakan baik dari internal yaitu modal sendiri maupun eksternal yaitu pinjaman. Dan struktur modalnya mengatur komposisi antara utang dan ekuitas untuk memastikan keberlangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, ada keputusan dividen. Keputusan dividen ini adalah aktivitas manajemen keuangan yang menentukan berapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Hal ini melibatkan proporsi pembagian dan juga keseimbangan untuk menentukan proporsi laba yang akan dibagikan dan akan ditahan untuk reinvestasi, dan juga untuk memastikan bahwa pembagian dividen tidak merugikan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Untuk ruang lingkup yang keempat yaitu ada keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja ini berkaitan dengan pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan, mencakup pengelolaan kas dan juga pengelolaan persediaan dan piutang. Untuk memastikan ketersediaan kas dan untuk memenuhi kewajiban operasional, dan juga mengoptimalkan pengelolaan persediaan dan piutang untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Untuk tujuan organisasi dari sektor publik yaitu tujuannya untuk memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk meraih keuntungan. Organisasi di sektor publik berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat, sedangkan sektor swasta bertujuan utama untuk memastikan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Organisasi swasta berorientasi pada profitabilitas dan pertumbuhan finansial. Yang kedua ada perbedaan sumber biaya. Dari sektor publik, sumber daya pendanaan berasal dari pajak, hibah, dan kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan dana tersebut. Sedangkan sektor swasta, pembiayaannya berasal dari modal pribadi, pinjaman bank, penerbitan saham, dan juga laba ditahan. Sektor swasta ini bertanggung jawab kepada pemegang saham dan juga kreditor. Yang ketiga, ada perbedaan dari pola penanggung-jawaban. Untuk sektor publik sendiri, penanggung-jawaban dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Laporan keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh publik untuk akuntabilitas. Sedangkan sektor swasta bertanggung jawab lebih bersifat internal, yaitu kepada pemegang saham dan juga kreditor. Informasi keuangannya juga cenderung lebih tertutup. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur organisasi. Perbedaan dari struktur organisasi untuk sektor publik cenderung birokratis dan kaku dengan banyak aturan hierarki yang ketat, dan sektor swasta lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar, memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kelima ada karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran bersifat terbuka untuk publik dan dapat dikritisi oleh masyarakat. Proses penyusunan anggaran melibatkan partisipasi publik, dan sedangkan yang swasta, anggarannya bersifat rahasia perusahaan dan tidak terbuka untuk publik, lebih fokus pada strategi bisnis dan juga efisiensi biaya. Yang keenam yaitu sistem akuntansinya. Untuk sektor publik umumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau transisi menuju akrual.
dengan fokus pada akuntabilitas publik. Nah, yang untuk sektor swasta menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih kompleks dengan fokus pada laporan laba rugi dan neraca yang mencerminkan kinerja finansial perusahaan. Kesimpulan untuk materi ini yaitu secara keseluruhan, manajemen keuangan di kedua sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Sektor publik harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan dana publik, sedangkan sektor swasta perlu mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan profitabilitas. Terima kasih.